Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi kita puji Tuhan, hari ini kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Dan sungguh ini boleh menjadi satu sukacita buat kita di dalam menjalani hari demi hari. Bapak Saudara, dalam bulan Agustus, Sinode Gereja Kristus itu memperingati bulan budaya gitu ya. Tapi bulan budaya di sini bukan hanya bulan budaya secara suku, adat gitu ya. Tapi bulan budaya di sini lebih mengarah kepada isu-isu terkini gitu ya. Salah satunya hari ini kita akan membahas tentang hidup bukanlah mie instan gitu ya, dan setiap isu-isu selanjutnya. Kita rindu untuk boleh terus diperlengkapi oleh firman Tuhan, untuk boleh menghadapi budaya-budaya yang tercipta di dalam lingkungan kita sehari lepas sehari. Bapak Saudara, secara khusus hari ini kita akan merenungkan dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 hingga yang ke-16. Silakan Bapak Ibu yang membawa Alkitab ataupun di handphonenya silakan dibuka Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 16, tapi saya akan membacakannya untuk kita semua dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang kepada firman Tuhan, firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Berbahagialah setiap kita Bapak Ibu Saudara yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita sehari lepas sehari. Bapak Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara dengan istilah ini, life hacks? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, secara sederhana life hacks itu adalah sebuah ide-ide gitu ya, ide-ide jalan pintas untuk kita bisa menyelesaikan berbagai masalah sehari-hari dengan cara yang cepat, dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang lebih efektif. Ya. Saya suka sekali ya kalau nonton di YouTube atau di Reels gitu ya, life hacks gitu, karena sangat mempermudah kehidupan. Saya kasih beberapa contohnya Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu Saudara yang mungkin kalau menyimpan sarung spray, sarung bantal guling dan spray itu kan suka nyecer kemana-mana gitu ya. Nah ini ada life hacks ya Bapak Ibu ya. Life hacksnya adalah spray dan sarung guling itu dimasukkan ke dalam sarung bantal. Sehingga ketika ada di dalam lemari itu udah jadi satu set. Nah life hacks ya, hemat tenaga, hemat waktu untuk mencari pasangannya gitu ya. Langsung lihat lemari, ambil langsung satu set. Life hacks gitu ya. Atau ini mungkin lebih relate lagi buat Bapak Ibu adalah, kalau Bapak Ibu pernah ini ya, gosok gigi, pasti pernah ya, ngurut-ngurut odol gitu ya. Diurutin, itu mungkin kesleo kali ya itu pasta giginya ya, diurutin satu-satu. Nah ini life hacksnya Bapak Ibu ya, supaya lebih hemat waktu, hemat tenaga, nggak usah ngurut-ngurut mulu gitu ya. Digulung lalu diklip. Nah ini Bapak Ibu langsung bisa praktekin ya, jangan-jangan nanti pulang ingetnya ini dong ya khotbahnya ya. Pulang bawa life hacks, odol dilipat semuanya gitu ya. Ini life hacks, lebih cepat, lebih praktis. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang kesulitan membersihkan noda membandel di dapur atau di kamar mandi gitu ya, daripada membeli cairan pembersih yang mahal, ini ada life hacks ya Bapak Ibu ya, dengan menggunakan campuran cuka dan baking soda. Nah, jadi baking sodanya ditabur, lalu dituangin itu cukanya, terjadi reaksi kimia dan disitulah terjadi pembersihan. Noda-noda membandel itu mengkilat semuanya bersih seketika gitu ya. Saya kayak lagi jualan ya Bapak ya. Tapi Bapak Saudara itulah life hacks ya, mempercepat kita lebih hemat waktu, lebih hemat tenaga, lebih hemat uang, lebih praktis. Itulah life hacks. Bapak Saudara, saya rasa inilah kehidupan kita di budaya zaman sekarang. Sadar tidak sadar budaya zaman kita sekarang adalah budaya yang serba instan. Kalau ada yang mudah dan cepat, kenapa harus repot-repot yang lama dan bertele-tele bukan? Kalau ada pilihan kirim paket instan 2-3 jam sampai di rumah, kenapa harus pilih yang reguler 4-5 hari baru sampai?
Kalau bisa menenangkan anak tantrum dengan kasih gadget, kenapa harus susah-susah menenangkan dengan mengumpulkan segala kesabaran untuk menenangkan anak itu, bukan? Kalau bisa dapat uang cepat dengan pinjaman online atau judi online, kenapa harus bersusah-susah bekerja banting tulang gitu ya? Meskipun kita tahu itu resikonya sangat-sangat mengerikan gitu ya. Bisa terlilit hutang dan sebagainya, sangat-sangat mengerikan. Tapi itulah budaya kita, maunya cepat, yang penting cepat, yang penting instan, yang penting segera terjadi sekarang ini. Oh, saudara, tapi saya khawatir jangan-jangan budaya instan ini juga sudah mulai merasuk ke dalam kehidupan spiritualitas kita. Jangan-jangan ada di antara kita yang mulai berpikir, bagaimana cara cepat agar karakter saya seperti Kristus tanpa saya harus berjuang melawan dosa setiap waktu. Bagaimana jalan pintas agar pengenalan saya tentang Tuhan itu dalam, tapi saya nggak mau repot-repot gali Alkitab, ikut seminar, ikut kelompok kecil. Gimana cara jalan pintasnya? Bagaimana life hacks-nya supaya saya bertumbuh imannya, tapi tanpa perlu melakukan disiplin-disiplin rohani yang ketat, banyak aturan, harus ini dan itu. Gimana life hacks-nya saya tetap bertumbuh imannya? Saudara, nyatanya pertumbuhan rohani kita tidak bisa seperti mie instan, bukan? Butuh waktu, butuh usaha, butuh proses untuk kita terus bertumbuh dewasa di dalam iman. Dan hal ini juga lah yang sedang dilakukan oleh Paulus untuk boleh menyampaikan kepada jemaat di Filipi di bagian yang tadi kita baca, Bapak Saudara. Paulus di ayat yang ke-12 berkata, kerjakan keselamatanmu. Saudara, di sini kita mungkin bisa salah mengerti gitu ya. Apakah keselamatan kita adalah pekerjaan kita? Apakah ada usaha manusia di dalam keselamatan kita? Itu bukan itu maksud Paulus, Bapak Ibu Saudara. Kata kerjakan di dalam bahasa Yunani itu adalah katergazomai, artinya menyelesaikan. Jadi di sini Paulus tidak sedang mengajarkan kepada jemaatnya bahwa keselamatan itu ada usaha manusia, enggak. Keselamatan itu murni perbuatan Allah, murni adalah karyanya Allah tanpa ada andil manusia sedikit pun. Dan kita sekarang mengerjakan dalam artian menyelesaikan keselamatan itu dengan apa yang kita bisa lakukan. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris lebih banyak menerjemahkannya bukan work for your salvation, bekerja untuk keselamatanmu, bukan, tapi work out for your salvation. Bekerja mengerjakan keselamatan itu keluar, bukan untuk mendapatkan keselamatan karena itu sudah pure, murni dilakukan oleh Kristus, tetapi untuk merespon yang paling tepat, yaitu menghormati keselamatan itu dengan hidup sesuai firman Tuhan. Saudara, ketaatan, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang dimaksud oleh Paulus mengerjakan keselamatan di bagian ini. Bukan untuk mendapatkan keselamatan sekali lagi, tetapi respons yang paling tepat atas keselamatan yang Allah berikan, yaitu hidup sesuai firman Tuhan. Saudara, jemaat di Filipi memang adalah jemaat yang sudah hidup di dalam ketaatan. Paulus mengatakan bahwa sebagaimana kamu senantiasa taat. Jadi jemaat di Filipi ini sudah taat, sudah melakukan ketaatan hidup sesuai firman Tuhan itu. Tetapi toh Paulus pun menambahkan, memberikan nasihat, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara, ini menandakan bahwa ketaatan itu harus dilakukan terus menerus dan menjadi sebuah proses seumur hidup. Ketika kita, Bapak Ibu mungkin masih mengingat waktu kita menerima baptisan dewasa atau CD gitu ya, kita nggak langsung tiba-tiba menjadi orang yang taat, paling mentok gitu kan. Kita terus berproses. Kita terus belajar untuk hidup sesuai firman Tuhan. Ketaatan ini harus terus-menerus dilakukan dan dilakukan. Dan ketaatan yang Paulus pengen, yang inginkan adalah ketaatan yang konsisten, Bapak Ibu. Ketaatan yang dikatakan bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Ketaatan yang Paulus inginkan adalah bukan ketaatan yang sekedar pencitraan. Oh iya ya, Paulus kan pendiri jemaat kita ya, ayo kita taat-taat, segan sama Paulus, takut sama Paulus.
sebuah paksaan. Oh iya, nanti kan Paulus sudah nasehatin, gak enak hati gitu ya. Paulus nasehatin, kita gak mau dengerin, ya udah dilakukan. Tapi kalau pas Paulusnya tidak mengawasi, Paulus sudah tidak ada, hidup sesuai dengan maunya sendiri. Bukan itu yang maksud Paulus. Bapak Saudara, waktu Paulus menulis surat untuk jemaat di Filipi ini, sebenarnya dia juga sedang tidak berada bersama-sama dengan jemaat di Filipi. Kemungkinan besar dia ada di sebuah penjara di kota Roma. Dan di ayat-ayat sebelumnya Paulus sebenarnya menyampaikan bahwa dia begitu rindu mau datang ke Filipi, mau berkunjung lagi kepada jemaat yang didirikannya ini. Tapi Paulus juga nggak tahu apakah dia bisa keluar dari penjara atau dia akan dijatuhi hukuman mati. Karena itu Paulus dengan tegas mengatakan, kamu jemaat di Filipi yang mengasihi aku, jangan terjebak kepada pribadiku. Walaupun aku hadir hari ini, hadir secara mungkin tulisan gitu ya, sampai nanti aku mungkin sudah meninggal nantinya, kamu tetap kerjakan keselamatan itu dengan setia. Saudara, ketaatan kita bukan didasarkan kepada tokoh-tokoh rohani tertentu, atau orang-orang tertentu, atau tekanan sosial tertentu, tapi Paulus mengatakan landasan ketaatan kita harusnya kepada takut dan gentar. Ini adalah sebuah didasarkan hormat kepada kekudusan Allah. Terus saudara, ketika kita memahami dengan betul kekudusan Allah itu, ketika kita mengenal betul Allah yang kudus itu, yang mau bersama-sama dengan kita, seharusnya itulah yang membuat kita menjadi taat kepadanya. Karena kepada Allah yang kudus itu, Allah yang memberikan hidupnya juga kepada kita, Allah yang menolong kita untuk bisa bersekutu lagi kepadanya, maka kepada Allah yang demikianlah kita menaruh ketaatan kita. Bukan karena kita takut dihukum oleh Allah, bukan karena takut ditegur sama pendeta, bukan cuman takut orang lain melihat kita, kok pelayan Tuhan kok kayak begini sih, kok melakukan dosa sih. Gak, Bapak Ibu. Ketaatan kita bukan didasarkan hal-hal yang demikian, tetapi sesungguh-sungguhnya ketaatan kita diletakkan kepada takut dan gentar, hormat kepada kekudusan Allah. Kata saudara, pertanyaannya adalah, selama ini ketika Bapak Ibu Saudara taat hidup sesuai firman Tuhan, apa yang menjadi landasannya? Apakah sekedar berharap mendapatkan berkat? Saya mau taat ikut Tuhan biar usaha saya lancar. Saya mau taat beribadah supaya saya tidak kena sakit penyakit. Oh, saya mau rajin melayani supaya orang lain lihat saya ini pribadi yang oke. Apa landasan ketaatan kita? Apakah sungguh-sungguh kita sudah mengenal pribadi Allah yang kudus itu, dan itu membuat kita takut dan gentar, hormat kepada kekudusannya itu. Saudara, kalau kita hanya berhenti kepada ayat 12 ini, kita mungkin akan mendapat kesan bahwa peranan manusia itu sangat membawa andil bagi keselamatan. Karena itu Paulus tidak mau ini menjadi satu pemahaman yang salah kaprah gitu ya. Dengan cepat Paulus menuju ayat 13, dia mengatakan, sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, kata mengerjakan dalam bahasa Yunani itu adalah energeo, energi gitu ya. Artinya adalah sebuah pekerjaan yang penuh dengan kekuatan. Berarti ada sesuatu yang di dalam diri kita, Allah memberikan kekuatan yang penuh untuk boleh menolong kita punya kemauan dan punya kemampuan untuk menaati Dia. Saudara, disinilah ada kerjasama antara Allah dan manusia. Satu sisi kita sebagai manusia yang berdosa ini, meskipun kita sudah ditebus secara sempurna oleh Kristus Bapak Ibu, tapi ini already but not yet ya. Already sudah ditebus oleh Kristus sepenuhnya, tetapi kita masih hidup di dalam darah dan daging yang berdosa ini. Sehingga kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Karena itu di dalam usaha kita untuk melawan dosa, kecenderungan hati kita ini selalu tidak taat Bapak Ibu. Karena itu kita membutuhkan pribadi Allah yang memberikan kekuatan penuh dalam diri kita untuk kita bisa mau dan mampu menaati Dia, mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita. Saudara, karena itu bagian kita adalah mengandalkan Roh Kudus itu. Bagian kita, tugas kita adalah hidup berserah penuh pada pimpinan Allah.
Saya beri contoh beberapa Bapak Ibu Saudara. Misalnya Bapak Ibu yang punya disiplin rohani saat teduh tiap hari. Saudara, memang sih itu usaha kita ya untuk bangun lebih pagi sebelum kerja kita saat teduh. Atau mungkin sebelum menutup hari kita kuat-kuatin mata untuk bisa saat teduh gitu. Memang itu ada usaha kita untuk menyiapkan waktu, tenaga untuk bersaat teduh. Tapi saudara sadarilah bahwa itu pun juga ada Allah yang bekerja dengan penuh kekuatan untuk memberikan kita kerinduan mencari Dia. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan penuh buat kita untuk boleh membaca dan memahami firman dan rindu dibentuk dan diubahkan oleh firman. Ada pribadi Allah yang juga bekerja dalam hidup kita. Atau misalnya kita ikut dalam kelompok kecil, pemuritan. Memang sih ada usaha kita Bapak Ibu untuk siapin waktu, siapin tenaga, atau macet-macet dari kantor gitu ya harus datang ke gereja ikut persekutuan doa. Memang sih ada usaha kita Bapak Ibu. Tapi sadarkah kita bahwa ada pribadi Allah juga yang memberikan kekuatan penuh itu, memberikan kerinduan bagi kita untuk mencari saudara-saudara seiman. Ada pribadi Allah yang menyediakan saudara-saudara seiman, saudara-saudara seperjalanan yang boleh menolong kita di dalam pertumbuhan iman ini. Ada Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan bagi hidup kita. Atau ketika kita mengikuti pembinaan, pemuritan umum gitu ya, seminar dari gereja. Memang sih ada usaha kita ya buat datang ke gereja, daftar. Harus ada waktu untuk dengar gitu ya, mengerti. Memang ada usaha kita Pak. Tapi sadarkah kita bahwa ada pribadi Allah juga yang memberikan kekuatan itu. Memberikan kerinduan itu untuk kita belajar firman Tuhan. Punya kerinduan untuk dibentuk Tuhan lebih lagi. Ada pribadi Allah yang memberi kita kekuatan itu, kemauan itu. Untuk boleh dibentuk oleh Tuhan. Atau bahkan ketika kita mengakui dosa Bapak Ibu. Ketika kita datang dalam pengakuan dosa, ketika kita sadar bahwa kita ini manusia berdosa, kita adalah manusia yang membutuhkan seorang juru selamat, itu bukan semata-merta kekuatan kita bukan. Bukan serta-merta pengetahuan kita semata bukan. Tapi ada pribadi Allah yang memberikan kemauan dan kemampuan itu untuk kita datang kepada Tuhan. Memohon pengampunannya. Saudara, jelas sampai di sini bahwa panggilan kita sebagai umat tebusan Allah setelah kita menerima keselamatan yang cuma-cuma dari Yesus Kristus itu, pure itu adalah pekerjaan Allah tanpa usaha kita. Tapi kita juga dipanggil untuk menghormati keselamatan itu, menghargai keselamatan itu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, mengerjakan keselamatan itu. Tetapi toh ketika kita sedang mengerjakan keselamatan itu, kita sedang berusaha menaati firman Tuhan, kita tidak berjuang sendirian Bapak Ibu. Ada pribadi Allah yang memberikan kekuatan penuh dalam diri kita untuk mau dan mampu menaatinya dalam setiap aspek kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu selanjutnya Paulus menasehati kita. Kalau kita sudah diberi kemampuan itu, kemauan itu untuk mengerjakan keselamatan itu, maka lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Saudara, ini mengingatkan kita kembali kepada kisah perjalanan bangsa Israel di padang gurun, bukan? Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan yang ditebus dari perbudakan di Mesir. Mereka melihat sendiri bagaimana Allah membelah laut, bagaimana Allah membimbing mereka, Allah menyertai mereka, memberikan begitu banyak mujizat, tetapi toh mereka adalah pribadi atau bangsa yang tidak taat. Kenapa? Karena mereka selalu merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Mereka bersungut-sungut, mereka berbantah-bantah kepada pemimpin rohani mereka, Musa, Harun, Miriam, bahkan berbantah-bantah kepada Tuhan. Saudara, ketika mereka sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mereka baru menghadapi sedikit masalah di padang gurun, mereka langsung berpikir, lebih baik kita tinggal di Mesir. Jadi budak sih, tapi makannya kenyang. Bersungut-sungut, tidak mensyukuri pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Memang sih mereka sudah melihat janji penyertaan Tuhan yang menyertai mereka untuk merebut tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Tapi toh mereka bersungut-sungut bukan Bapak Ibu? Itu orangnya lebih gede daripada kita. Kita cuma binatang kecil di mata mereka, matilah kita sama mereka, gak kuat kita. Mereka gak mampu taat sama pimpinan Tuhan
Karena mereka selalu hidup bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Saudara, mari kita bercermin dari kehidupan bangsa Israel. Kita perlu mewaspadai sikap yang bersungut-sungut dan berbantah-bantah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Rasanya kayak mau sih bertumbuh gitu ya, tapi ada masalah sedikit, tuh kan Tuhan jahat, Tuhan gak peduli. Kalau Tuhan baik, saya gak mengalami hal-hal seperti ini dong. Rasanya Tuhan itu disetting dengan ekspektasi kita masing-masing. Rasanya Tuhan itu harus mengikuti kemauannya kita sendiri. Saudara, kita terus bersungut-sungut, berbantah-bantah kepada Tuhan, sehingga kita tidak mampu hidup di dalam pimpinan firman Tuhan. Saudara, selama hati kita terus dikuasai oleh sungut-sungut dan perbantahan, maka kita tidak akan pernah bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu sebenarnya membentuk kita di dalam mengerjakan keselamatan itu dengan tujuan akhirnya ayat yang 15 dan 16 adalah supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda. Ini adalah sebuah bukan kehidupan yang sempurna Bapak Ibu, tetapi kehidupan di mana kesalehan itu di atas rata-rata. Ketika teman-teman kita orang baik, kita juga orang baik bukan? Teman-teman kantor kita, tetangga kita, mereka baik nyapa, kita juga nyapa. Tapi kalau ketika mereka melakukan yang jahat, mereka mulai ngomongin orang dari belakang, mereka mulai sikut menyikut, bagaimana sikap kita Bapak Ibu? Kita harus punya kesalehan yang di atas rata-rata. Harus ada yang membedakan kehidupan orang Kristen, orang yang percaya Kristus, yang sudah dimenangkan hidupnya oleh Kristus, sama orang-orang di luar Kristus bukan? Kesalehan kita harus ada di atas rata-rata Bapak. Di mana orang tidak bisa mencari kesalahan kita, di mana orang tidak bisa menjatuhkan karena kesalahan kita sendiri, karena kita hidup di dalam kesalehan itu. Dan tujuannya adalah supaya kita juga tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini. Tidak bercela ini juga berbicara soal kemurnian dalam hati, integritas diri. Gak ada orang yang mengawasi, tapi kita hidup murni di hadapan Tuhan. Gak ada orang yang melihat, yang menilai kita, tapi kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Integritas luar dan dalam. Itulah kehidupan yang menjadi kesaksian, yang menjadi bintang-bintang di dunia. Saudara, jemaat di Filipi juga adalah jemaat yang dianiaya, bahkan ditindas oleh lawan-lawan mereka. Yang Paulus katakan sebagai orang-orang yang jahat dan sesat itu. Bukankah kita juga sebagai orang-orang Kristen seringkali di dalam lingkungan kita juga ditindas, dibully karena iman percaya kita. Tapi biarlah kita tetap menjadi seperti bintang-bintang di langit. Bintang yang memancarkan terang itu di tengah kegelapan dunia ini. Ada banyak orang yang mencari terang itu. Ada banyak orang yang berjalan di dalam kegelapan. Dan itulah panggilan kita sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh Kristus. Yaitu hidup di dalam firman Tuhan untuk menjadi kesaksian yang hidup, terang yang menyinari orang-orang di sekitar kita. Saudara, ada sebuah cerita dari teman saya gitu ya, ketika kami masih kuliah di kampus di Malang gitu ya. Suatu kali teman saya ini mau pergi ke gereja gitu ya dengan menggunakan angkot gitu. Jadi angkot ini adalah angkot dari kampus itu bisa turun langsung di depan gereja gitu. Jadi teman saya ini naik, lalu dia duduk di paling belakang gitu ya, angkot ya paling ujung. Ketika angkot ini berjalan, kemudian ada penumpang lagi yang naik, sepasang suami istri. Mukanya sih rada judes gitu ya si istrinya gitu. Tapi si suaminya tuh duduk dekat pintu, lalu istrinya duduk di seberangnya gitu, di depannya. Ketika berjalan lagi angkotnya, ada penumpang lagi yaitu seorang ibu-ibu tua dengan gembolan yang berat gitu ya. Barang-barang yang berat, mungkin itu barang belanja atau dia mau jualan gitu ya. Barangnya berat. Lalu si ibu ini karena barangnya berat, gembolannya ini berat, maka dia mencoba untuk mendorong si bapak yang duduknya di pintu gitu ya, si suami yang duduk di pintu itu, dia kayak pengen menggeser. Si istri yang melihat si ibu tua ini sedang menggeser, dia langsung tepok ibu itu ya, Bu, ke belakang bu, kami bentar lagi juga mau turun kok, ke belakang. Lalu si ibu tua ini nurut aja gitu ya, dengan gembolan yang berat, dia bawa ke rada tengah dan ke belakang. Dan betul Bapak Ibu, angkot ini terus berjalan dan berhenti di sebuah gereja gitu ya. Dan teman saya mau turun di gereja itu. Ternyata suami istri ini juga mau turun di gereja itu Bapak Ibu.
Jadi mereka turun duluan, lalu teman saya baru bergerak dari belakang mau turun. Ketika dia sedang mau turun itu, dia mendengar ibu tua ini berkata dengan suara yang pelan, Kristen kok jahat, ke gereja kok jahat, orang Kristen kok jahat, gereja jahat. Kalimat itu terus diulang. Lalu teman saya menoleh kepada ibu itu dan, permisi Bu, ya silakan. Lalu teman saya ini turun ke gereja dan beribadah. Saudara, sungguh menyedihkan bukan? Ketika kita dikenal sebagai orang Kristen, kita dikenal sebagai orang yang datang ke gereja oleh orang-orang di sekitar kita, tetapi kita juga dikenal sebagai orang-orang yang menyakiti atau melukai hati mereka. Saudara, aktivitas rohani di gereja ternyata belum tentu membentuk karakter kita serupa Kristus. Kita perlu terus jujur di hadapan Tuhan dengan rendah hati untuk terus dievaluasi oleh firman Tuhan, diperbaiki oleh firman Tuhan. Saudara, karena kita ini manusia berdosa, maka sebenarnya tidak ada kata selesai di dalam pertumbuhan rohani ini. Yang ada adalah kata berproses. Sampai kita menutup usia Bapak Ibu, kita terus berproses untuk semakin serupa dengan Kristus. Pikiran kita, perkataan kita, sikap kita, semuanya itu berproses hari demi hari. Gak ada kata selesai. Tidak ada kesombongan rohani, saya udah lebih dewasa, saya lebih senior, kamu masih kecil, belum mengerti apa-apa. Gak ada Bapak Ibu. Kita semua berproses untuk semakin hari serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin menjadi bintang-bintang di langit yang menyinari kegelapan orang-orang di sekitar kita. Saudara, karena itu mari kita bertekun dalam proses yang benar Bapak Ibu. Tidak ada kata instan dalam proses ini. Kita harus bertekun dengan proses yang benar. Kita mau sungguh-sungguh tidak mengeluh, tidak berbantah-bantah, namun senantiasa mengandalkan firman Tuhan di dalam kehidupan Tuhan, di dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui hidup kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak Bapak Ibu untuk boleh meresponi firman Tuhan ini dengan doa kita masing-masing. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh sekali lagi mengingatkan, bahkan menegur kami untuk boleh hidup berproses di dalam Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi bintang-bintang di langit yang boleh membawa berkat, boleh menjadi damai di lingkungan sekitar kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.